Hai kawan-kawanku semua, apa cerita? Semoga kalian baik-baik aja lah ya. Balik lagi kita di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film horror thriller Dracula tahun 1992. Film ini ya kan ceritanya tentang seorang John Wick pas masih muda dulu yang bininya dijadikan vampir. Wih, ngeri-ngeri sedap filmnya nih weh. Serius aku, nggak nipu. Jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian. So stay tune. Jadi ceritanya tuh kayak gini weh. Di tahun 1462 kita dikasih tengok sama perang salib yang terjadi di Transylvania. Setelah berjuang dengan kekuatan penuh, akhirnya Pangeran Vlad Dracula berhasil ngalahin pasukan Turki di perang gede itu. Tapi nggak taunya bininya si Vlad yang cantik ini, Elizabeth, malah dikirimin pula surat palsu dari musuh yang ngasih tahu kalau lakinya udah tewas dalam pertempuran. Ngerasa sangat sedih, akhirnya dia terjun bebas dari jendela dan mati tenggelam di sungai yang ada di bawah kastil. Setelah sampai di istana dan nengok bininya yang udah mati, Pangeran Vlad pun jadi marah ke Tuhan. Dia bersumpah bakalan balas dendam dengan menyiksa seluruh umatnya seumur hidup. Pas batu salib ditusuk ya kan, tiba-tiba aja ngucur banyak darah. Abis itu langsung diminum dan akhirnya dia berubah jadi setan vampir. Adegan film kemudian lompat ke tahun 1897. Kita dikenalin sama John Wick waktu masih muda dulu, yaitu Jonathan Harker. Dia ini seorang pengacara properti bangunan dari Inggris yang diutus ke Transylvania buat jumpain seorang bangsawan calon pembeli properti. Dalam perjalanan menuju ke istana, Jonathan ngerasa aneh karena ngedengar banyak suara lolongan serigala dan juga nengok ada api biru yang muncul tiba-tiba di depan gerbang. Apalagi pas udah sampai, dia nggak nyangka kalau bangsawan yang dia jumpai adalah seorang kakek-kakek berwajah pucat kali. Tapi yang namanya juga urusan kerjaan, Jonathan harus profesional. Jadi mereka berdua langsung ngomongin tentang kesepakatan jual beli properti sambil dia makan malam sendirian. Jadi ya kan weh, dia ini sebenarnya adalah Pangeran Vlad Dracula yang ada di awal film. Dia bisa tetap hidup selama 400 tahun karena kutukan vampirnya. Selama ngomong panjang lebar, Jonathan ngerasa heran, kok kastil segede ini gak ada orang sama sekali. Secara nggak sengaja Dracula nengok foto tunangan Jonathan, Mina Murray, yang ternyata mirip kali dengan mendiang bininya, Elizabeth. Oh, ya tentu aja jadi terotak batin lah dia. Dari sini Dracula yakin kalau kepindahannya ke kota London memang udah ditakdirkan sama semesta. Jadi biar nggak dicurigai, dia pura-pura senang aja dan bilang kalau Jonathan akan jadi suami yang paling bahagia di dunia. Di malam berikutnya, saat lagi bercukur di depan cermin, si Jonathan dikasih peringatan untuk jangan berkeliaran bebas di sekitar kastil, apalagi ngedekati pintu ruangan yang terkunci. Dia hanya boleh berada di dalam kamarnya aja. Tapi karena udah penasaran kali, Jonathan pun diam-diam ngeberaniin diri buat ngecek semua ruangan yang ada di kastil itu. Waktu dia masuk ke salah satu ruangan ya kan, dia nengok di situ ada kasur gede. Pas lagi duduk di situ, tiba-tiba aja nongol pula cewek cantik dari antara kedua kakinya. Ternyata nggak cuma satu, tapi ada 3 cewek cantik weh. Habis kali si Jonathan kena servis. Saking udah keenaan, dia cuma bisa pasrah aja. Jadi ya kan, orang ini bertiga adalah selir vampir peliharaan si Dracula. Makanya itu mereka senang kali bisa nyedot darah perjaka. Gak berapa lama, mendadak Dracula masuk ke ruangan itu. Dengan emosi marah, dia nyampain badan mereka ke dinding. Dracula ngasih tahu kalau Jonathan adalah tamu spesial, jadi nggak boleh ada yang berani gangguin dia. Tahu kalian weh, sebagai ganti santapan mereka, Dracula malah ngasih bayi yang baru lahir buat dimakani rame-rame. Wah, nengok kejadian sadis itu, Jonathan pun akhirnya jadi tahu siapa si Dracula ini sebenarnya. Biar nggak dikayak gituin juga, kemudian Jonathan dipaksa bikin surat untuk perusahaan, keluarga, dan Mina tentang dirinya yang akan tinggal di kastil selama 1 bulan. Dengan alasan dia mau ngajari si bangsawan Dracula tentang kebudayaan yang ada di Inggris. Setelah berhari-hari tinggal di kastil angker itu, Jonathan mulai ngerasain kegilaan di otaknya. Hingga di suatu hari, secara sembunyi-sembunyi dia nengok anak buah Dracula lagi sibuk masukin tanah kastil ke dalam banyak peti box.
Yang dimana setelah dicari tahu, ternyata Dracula akan segera pergi ke Inggris. Surat dari Jonathan pun akhirnya sampai ke tunangannya. Tapi Mina ngerasa kayak ada yang gak betul, kayak ada yang janggal di hatinya. Walaupun ditinggal lama sama sang kekasih, dia nggak terlalu kesepian karena punya sahabat bernama Lucy. Si Dracula ternyata pergi ke Inggris lewat jalur laut. Alasan kenapa dia bawa tanah dari kastil, biar kekuatan vampirnya nggak jadi lemah walaupun jauh dari kampung halaman. Jadi ya kan selama di dalam peti box, Dracula ngelakuin ritual yang buat badannya di dalam selaput lendir. Setelah beberapa hari, abis itu dia berubah wujud jadi manusia serigala. Nggak usah pala heran kali kalian. Memang agak lain cerita vampirnya ini. Karena dia udah lapar kali, semua awak kapal pun dibunuh dengan sadis. Di saat kapal akhirnya sampai di pelabuhan London, kedatangan si Dracula ngebuat cuaca jadi hujan badai di kota itu. Sampai-sampai semua hewan pada ketakutan. Dan ada satu serigala yang lepas dari kebun binatang. Bersamaan di malam itu Lucy juga ngalamin hal aneh. Dia mendadak jalan sambil tidur, pergi masuk ke dalam taman labirin. Kok bisa pula kayak gitu ya kan? Mina yang sadar hal itu pun langsung segera nyari keberadaannya. Tahu kalian pas udah ketemu apa yang ditengoknya? Beuh, ternyata si Dracula yang masih dalam wujud siluman serigala lagi mainin badan Lucy. Apa nggak terkejut batin ya kan? Waktu si Dracula lagi nancepin gigi tariknya ke batang leher, dia terkejut nengok kedatangan Mina. Dalam keadaan malu, Dracula pun segera pergi cabut dari sana. Di saat Lucy udah tersadar, dia sama sekali nggak tahu apa yang barusan terjadi. Si Mina pun nganggap apa yang ditengoknya tadi cuma halusinasi. Makanya itu mereka segera balik masuk aja ke dalam rumah. Di keesokan hari, saat Mina lagi berada di pusat kota London, ada pria tinggi, ganteng, gondrong, dan make outfit sultan, tiba-tiba aja ngedatangi dia. Dengan nada ngegoda genit, pria ini nanya di mana lokasi bioskop. Si Mina pun jadi ilfil. Dengan kasar dia nyuruh buat menjauh. Tapi setelah pria ini masang muka sedih, Mina pun ngerasa kasihan. Jadi ya kan sebenarnya dia ini adalah si Dracula. Dari yang wujud muka tua, kemudian jadi kepompong, abis itu tadi malam jadi Wolfman, sekarang dia jadi om-om ganteng. Apa nggak paten kali ya kan? Tapi memang agak lain dia ini, bisa pula vampir keluar siang-siang. Dengan pede dia ngasih tahu kalau dirinya adalah seorang pangeran bernama Vlad Dracula. Setelah berkenalan singkat, Mina pun pergi nganterin dia ke bioskop, tempat modus yang lagi dicarinya. Abis itu kita dikasih tengok dengan kondisi Lucy. Dia sekarang tampak kelihatan pucat dan 5L, lemah, letih, lesu, lelah, lunglai. Khawatir dengan keadaan sang kekasih, Arthur sebagai tunangannya segera manggil Dr. Jack, dokter terbaik di kota. Balik kita ke si Dracula, orang ini dua sekarang udah ada di dalam bioskop. Di sini Mina ngerasa ada yang aneh dengan perasaannya, seolah-olah dia kayak udah kenal lama dan punya hubungan spesial dengan si pria asing. Karena nafsu si Dracula udah naik kali, dia ngebawa Mina ke sudut ruangan kosong. Di sini dia ngasih tahu kalau Mina adalah reinkarnasi dari bininya yang udah lama mati. Ngedengar hal itu, ya tentu aja perasaan Mina makin campur aduk. Yang awalnya dia ngelawan pas ketengok gigit taring mau gigit batang lehernya, mendadak dia jadi pasrah aja, seolah-olah kayak mau bilang, "Gigit aku mas, gigit." Tapi karena nggak tega, si Dracula jadi bimbang dan akhirnya nggak jadi ngelakuin penggigitan vampir. Gak disangka, tiba-tiba aja serigala putih yang kabur dari kebun binatang tadi malam nongol di dalam bioskop. Orang-orang semua pada lari kocar-kacir ketakutan. Dan si Mina juga pakai kesempatan itu buat pergi kabur. Tapi serigala itu malah ngedatangin dia pula. Pas mau kena terkam ya kan, Dracula datang nyelamatin. Dan dengan gampang dia ngejinain serigala itu. Di saat udah tengah malam, kondisi Lucy makin parah. Dia nggak mau makan minum, tapi maunya dimanja. Dan tiba-tiba aja Dracula ngedatangin dia lagi. Wih, nggak pakai banyak bacot, langsung disedot darahnya sampai lemas. Si Dr. Jack udah nyoba berbagai cara, tapi nggak ada satupun obat yang bisa nyembuhin. Jadi dia minta bantuan ke dosennya, Profesor Van Helsing, buat nyari tahu penyakit langka yang diderita Lucy. Di saat baru aja sampai di rumah itu ya kan, tiba-tiba aja mereka ngedengar suara teriakan dari kamar Lucy. Ditengok pasien lagi dalam keadaan kritis sekali, mereka segera ngelakuin transfusi darah agar nyawanya bisa diselamatkan.
Si Arthur pun jadi ikutan panik. Dia nggak mau kenapa-napa dengan tunangannya itu. Setelah ditengok ada 2 lubang bekas gigitan di batang leher, Van Helsing ngasih tahu kalau kemungkinan besar itu disebabkan sama makhluk mitos yang suka ngisap darah. Ya tentu aja mereka nggak percaya dengan hal gila itu. Malah si Dr. Jack terus-terusan nyari alasan lain yang lebih masuk akal. Balik kita ke kastil Dracula. Ternyata selama berhari-hari Jonathan udah dimainin sama 3 cewek vampir. Walaupun badan udah lemas sekali, dia akhirnya berhasil kabur dengan cara terjun bebas ke sungai yang ada di bawah kastil. Setelah berhari-hari jalan luntang-lantung gak jelas, gak disangka dia nemu biara tempat para suster sakramen kudus. Jonathan dirawat di situ dan kemudian mereka ngirim surat ke Mina yang berisikan tentang kabar Jonathan yang lagi sakit demam otak. Jadi dia disuruh buat segera datang ke biara itu untuk melangsungkan pernikahan. Oh, jadi terombang-ambing lah perasaan Mina. Ya kayak mana pula, selama nggak dapat kabar dari Jonathan, dia udah mulai punya hubungan dekat dengan si Pangeran Dracula. Dia kemudian curhat ke Lucy yang sekarang lagi terbaring lemas. Sebagai sahabat yang baik, dia nyuruh buat nikah dengan Jonathan, pujaan hati yang dia tunggu selama ini. Dan Lucy juga ngasih cincin kesayangan sebagai hadiah pernikahan. Waktu Mina mau letak bunga di meja ya kan, kesenggol pula bawang putih yang sudah sengaja diletakin sama Van Helsing di situ. Tiba-tiba aja si Lucy jadi ngamuk emosi marah. Dia berusaha ngegigit batang leher mereka. Salah kalian tengok, udah mulai tumbuh gigi vampirnya. Setelah kondisi agak baikan, Mina pun segera pergi naik kapal menuju ke Transylvania. Gak pakai babi bu bebo, Jonathan dan Mina pun akhirnya ngelangsungin pernikahan dengan lancar. Kemudian secara diam-diam Mina ngirim surat buat Dracula. Dia ngasih tahu kalau hubungan mereka udah berakhir dan dia sekarang udah bersama dengan pujaan hatinya. Dapat kabar yang kayak gitu, ya tentu aja si Dracula langsung sakit hati dan marah. Dia langsung ngelakuin balas dendam dengan cara ngebunuh Lucy biar dia dapat kutukan vampir. Di hari pemakaman, Van Helsing ngasih tahu ke Dr. Jack, dari buku mitos yang dipelajari, sebenarnya Lucy belum mati. Jadi dia nyuruh mereka untuk nyiapin peralatan buat menggal kepala dan nyucuk jantung biar dia nggak gentayangan jadi vampir. Setelah keluarga selesai ngelakuin pemakaman, di larut malam Arthur, Dr. Jack, Van Helsing, sampai mantan pacar Lucy, Morris, datang ke kuburan buat mastiin betulnya yang dibilang si profesor atau cuma karangannya aja. Pas makam dibongkar ya kan, ternyata mayat Lucy udah hilang gak nampak lagi di peti. Saat lagi terotak kebingungan, mendadak mereka dikejutkan sama suara tangisan bocil. Rupanya itu si Lucy. Dia sekarang udah jadi vampir dan berniat mau makan bocil itu. Gak mau buang-buang waktu, Van Helsing pakai salib biar Lucy gak ngelakuin perlawanan. Abis itu dengan cepat akhirnya jantung berhasil ditusuk dan kepala otak pun langsung dipenggal. Setelah tahu kematian Lucy sahabatnya, Mina dan Jonathan pun langsung balik ke London. Waktu lagi makan malam bareng Profesor Van Helsing, di sini akhirnya Jonathan jadi tahu kalau vampir yang lagi mereka incar adalah sama dengan bangsawan Dracula dari kastil Transylvania. Persiapan untuk nangkap si vampir pun dibuat dengan mantap. Dari data properti rumah yang dibeli sama Dracula, mereka jadi tahu di mana tempat dia berondok. Demi keselamatan Mina, dia tinggal sementara di sanatorium tempat tinggal Dr. Jack. Setelah semuanya siap ya kan, perburuan pun langsung dilakukan. Mereka ngehancurin semua peti box tempat tanah kastil disimpan. Tapi ternyata mereka nggak nemu di mana keberadaan si vampir. Gak taunya ya kan, Dracula lagi tergantung dalam wujud siluman kelelawar. Ditengok si Jonathan ada di situ, berarti Mina pujaan hatinya juga udah balik. Dari penciuman yang tajam, dia tahu kalau Mina lagi berondok di gedung sanatorium. Dengan berubah wujud jadi asap hijau, dia masuk ke kamar tanpa ketahuan. Dan pas lagi di dalam selimut ya kan, akhirnya Dracula pun berubah lagi jadi wujud manusia. Wih, tahu kalian weh, walaupun si Mina udah jadi bini Jonathan, tapi karena udah kena barang itu, dia ngerasa batinnya ke Dracula makin kuat. Disinilah akhirnya Mina jadi sadar kalau dia sebenarnya adalah reinkarnasi dari Ratu Elizabeth. Dengan penuh gairah, Mina minta agar batang lehernya digigit biar dia juga bisa hidup abadi. Ya tentu aja Dracula langsung ngasih gigitan kuat dan kemudian darahnya disuruh minum agar dia juga bisa jadi vampir. Pasti di sini kalian bertanya-tanya, kok Jonathan gak jadi vampir? Kan dia juga udah kena gigit.
Jadi di dalam buku kuno dijelaskan kalau korban harus minum darah vampir biar bisa ngalamin perubahan wujud. Jadi saat dikurung di dalam kastil, ternyata Jonathan cuma pasrah aja. Dia tahan godaan untuk nggak gigit badan cewek vampir. Belum ada sejam orang itu dua main ya kan? Tiba-tiba aja Profesor Van Helsing dan yang lainnya masuk ke kamar itu dengan reaksi terkejut. Dengan emosi ngamuk, Jonathan langsung ngasih tembakan ke jantung si vampir. Tapi Dracula malah pakai jurus perubahan wujud yang buat dia berhasil pergi kabur dari sana. Dengan tampak malu ketakutan, Mina pun jadi terotak batin. Tapi walaupun udah ngelakuin hal kayak begituan, Jonathan masih nganggap Mina sebagai bininya. Gak mau sampai Dracula berhasil balik ke kampung halamannya, mereka semua ngebagi jadi dua tim. Jonathan, Maurice, Arthur, dan Dr. Jack ngejar lewat jalur Borgo dengan naik kuda. Sedangkan Van Helsing dan Mina naik kereta ke jalur Varna. Biar si Dracula nggak sampai duluan, orang ini dua berkemah di dekat kastil. Van Helsing terus ngawasin keadaan Mina, soalnya gigi taring udah mulai nongol. Di saat udah tengah malam ya kan, mendadak Mina didatangin sama 3 selir Dracula. Dia digoda agar mau bergabung dengan mereka. Dengan sekuat tenaga, Mina berusaha ngelawan godaan itu. Dia nggak mau ngecewain kepercayaan yang udah diberikan sama Jonathan lakinya. Tapi nggak disangka, ternyata kutukan vampir terlalu kuat. Dia mendadak ngasih serangan. Dengan nempelin roti hosti suci ke jidat dan buat ritual lingkaran api, Mina pun akhirnya berhasil ditenangin. Di saat masih pagi buta, secara diam-diam Van Helsing pergi masuk ke dalam kastil. Dan dia menggal semua kepala cewek vampir itu. Abis itu ya kan, kepala otaknya dibuang ke dalam jurang. Gak disangka tiba-tiba aja rombongan anak buah Dracula udah muncul. Mereka bergegas cepat-cepat bawa peti tanah berisi badan majikannya itu ke dalam kastil. Dan ternyata di belakang kelompok Jonathan lagi ngejar mereka. Si Mina yang nengok pengejaran itu langsung make kekuatan vampir untuk bikin angin kencang dan memperlambat matahari terbit biar kekuatan Dracula bisa cepat pulih. Waktu mereka udah masuk halaman kastil ya kan, sialnya si Maurice kena tusuk pula. Dan secara bersamaan, Dracula pun akhirnya bangkit dari kotak peti tanahnya. Oh, mana ada cerita, langsung disayat batang leher sama si Jonathan. Dengan sisa tenaga, Maurice pun bangkit buat ngasih tusukan ke jantungnya. Tapi dia malah kena pukul pula sampai badan kecampak. Si Mina yang ternyata udah sampai di situ juga, dia langsung nodongkan senjata biar mereka pergi menjauh. Di saat mau masuk ke dalam chapel kastil, Mina nanya ke Jonathan, "Kalau nanti saat ku tiba, apa kau juga akan berusaha membunuhku?" Sejenak Jonathan terdiam dan dia cuma bilang, "No." Di penghujung film, saat mereka berdua berhasil masuk ke dalam chapel kastil, dengan cinta yang tulus Mina ngasih cipokan dan Dracula pun berubah wujud jadi manusia lagi. Di napas terakhir, Dracula minta agar diberi kematian yang damai. Walaupun gak tega, dengan sedih Mina nancepkan lebih dalam pisau belati sampai tembus ke jantungnya. Gak disangka hal itu ngebuat kutukan vampir di badan Mina lenyap. Abis itu dia ngasih lagi cipokan terakhir. Kemudian dengan cepat dia pun nebas batang leher sampai putus. Dan akhirnya film pun tamat. Jadi kayak gitulah weh alur film horror thriller Dracula tahun 1992. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah kehidupan ini penuh dengan nafsu duniawi. Belajar dari si Jonathan, dengan cinta yang tulus dia berhasil tahan godaan agar bisa tetap hidup untuk jadi pria yang berguna bagi pujaan hatinya. Oke? Ya udahlah dulu ya weh. Tetap dukung channel Cheers Project biar makin berkembang ke depannya. Terima kasih and cheers.